Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas Space akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, langkah realistis PSSI demi hadapi Piala Dunia. Pemain keturunan banggakan bela Timnas Indonesia. Sintayong kirim mata-mata jelang hadapi Irak. Dan proses naturalisasi Kevin Dykes dibocorkan Exco PSSI. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia berhasil melanjutkan perjalanannya menuju ke ronde kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia usai mengalahkan Brunei 2 kali. Di kedua laga tersebut, tim Arhan Sintayong itu sejatinya bermain dominan, di mana skuad Garuda berhasil unggul 6-0 2 kali di laga tersebut. Keganasan Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia itu ternyata membuat rival takjub. Melalui media The Tau 24/7, Vietnam menyebut bahwa Timnas Indonesia di laga tersebut memang mudah sehingga unggul agregat 12-0 atas Brunei. Dalam artikel itu juga menyebut bahwa Vietnam bakal menantang tim Arhan Sintayong ini. Sebagaimana diketahui, di ronde kedua nanti Timnas Indonesia memang tergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Tim yang finish di posisi 1 dan 2 berhak lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tak sekadar lolos ke babak ketiga, tim yang finish di posisi 1 dan 2 juga berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal menghadapi kualifikasi Piala Dunia ronde kedua pada November mendatang. Sebagaimana diketahui, di laga nanti skuad Garuda akan bersua Irak pada 16 November dan Filipina pada 21 November. Keberhasilan Timnas Indonesia tak lepas dari kemenangan telak 6-0 atas Brunei Darussalam di 2 leg. Hasil ini membuat pasukan Merah Putih menang secara agregat 12-0 atas Brunei. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir pun mengaku puas dengan kesuksesan ini meski baru langkah awal. Dirinya menambahkan jika para pemain seharusnya tidak boleh cepat puas agar bisa fokus menghadapi laga yang akan dilalui. Sebagaimana diketahui, Presiden FIFA yakni Infantino Gianni beberapa waktu lalu menyatakan bahwa Piala Dunia 2034 akan digelar di benua Asia. Dengan hal tersebut, Ketum PSSI Erick Thohir juga menyatakan keinginannya untuk melakukan bidding agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah event terakbar sepak bola tersebut. Salah satu opsi untuk menggelar event tersebut ialah dengan menggandeng sejumlah negara Asia Tenggara lain. Ada opsi lain, Indonesia akan digandeng Australia untuk menjadi tuan rumah bersama. Pembicaraan sudah mulai terjalin. Tekad untuk maju dalam bidding tuan rumah Piala Dunia 2034 juga sempat dikemukakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia bahkan mengklaim mendapat dukungan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun rencana tersebut urung terlaksana. Erick Thohir kini secara tegas memberikan dukungan kepada Arab Saudi. Keputusan ini dibuat bukan tanpa alasan. Arab Saudi tampaknya telah melakukan lobby khusus kepada PSSI untuk mendapatkan dukungan. Arab Saudi memang menjadi salah satu negara yang paling serius untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Selain Indonesia, dukungan dari negara Asia lain terus berdatangan. Menariknya, Erick Thohir masih membuka peluang Indonesia ikut bidding tuan rumah Piala Dunia. Namun hal itu tidak untuk edisi 2034. FIFA Matchday periode bulan Oktober sudah berakhir, di mana beberapa tim memanfaatkan jadwal tersebut untuk menaikkan ranking FIFA dengan menggelar beberapa laga persahabatan. Dan beberapa di antaranya digunakan untuk laga kualifikasi Piala Dunia maupun kualifikasi kejuaraan regional. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia di periode Oktober ini memiliki jadwal kualifikasi Piala Dunia ronde pertama di mana mereka berhasil lolos ke ronde kedua Piala Dunia usai menggilas Brunei Darussalam 2 kali. Hal tersebut membuat skuad Garuda berada di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Di ronde kedua itu, Timnas Indonesia akan mengawali pertandingannya dengan menghadapi Irak pada 16 November mendatang.
Walaupun masih terhitung lama kedua tim ini berjumpa, staf kepelatihan Timnas Indonesia ternyata sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tim negara Timur Tengah itu. Salah satunya yakni dengan memantau permainan Irak. Asisten pelatih Sintayong terlihat sedang memantau laga uji coba antara Irak versus Yordania pada hari Selasa lalu di Amman International Stadium. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong semenjak menangani skuad Garuda berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan. Hal itu membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil membuat supporter tanah air makin mencintainya. Tak sedikit yang memuji kecerdasan dan kejelian Sintayong dalam membangun Timnas Indonesia yang lebih baik. Terbaru, Sintayong membawa Timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya itu, pelatih berusia 52 tahun itu juga berhasil mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia, di mana saat dirinya baru meminang Pratama Arhan dan kawan-kawan, Timnas Indonesia berada di ranking 173 FIFA dan sekarang berada di ranking 145 FIFA. Di samping itu, rekan sekompatriot Sintayong, Kim Pan-gon justru berada di bawah tekanan. Dirinya mendapat tekanan setelah Malaysia tumbang 0-2 dari Tajikistan di final Piala Merdeka 2023 pada Selasa lalu. Ia meminta supporter untuk mengkritiknya saja, sebab hanya dirinya yang menerima gaji dari Federasi Sepak Bola Malaysia, sedangkan pemain tidak. Tentu hal tersebut dinilai kurang etis jika berbicara tentang uang di hadapan publik, apalagi dirinya merupakan pelatih tim nasional di sebuah negara. Pemain muda Timnas Indonesia tampil apik di dua laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Hoki Caraka telah berhasil membuktikan diri usai dipercaya Sintayong untuk tampil sebagai starter di dua laga menghadapi Brunei Darussalam. Pemain berusia 19 tahun itu berhasil mengemas 2 gol dan 1 assist di laga tersebut. Berkat penampilan apiknya itu, pemain jebolan Garuda Select tersebut membuat ex-pemain Napoli memuji penampilan Hoki Caraka. Veteran Krasan yang kini melatih PSS Sleman memberikan pujian setinggi langit untuk anak didiknya tersebut. Dirinya bakal bekerja keras untuk mengarahkan perkembangan penyerang muda asal Gunung Kidul tersebut. Veteran Krasan juga percaya bahwa Hoki Caraka memiliki mentalitas yang bagus menghadapi tantangan di masa depan dalam karir sepak bolanya. Salah satu pemain keturunan Indonesia buka suara terkait penampilannya bersama skuad Garuda. Sebagaimana diketahui, Amar Raihan Berkic saat ini sedang melakukan pemusatan latihan bersama skuad Garuda Asia untuk menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Dalam persiapannya menghadapi ajang prestisius tersebut, Timnas Indonesia U17 juga melakukan laga uji coba di Jerman. Terbaru, skuad Garuda Asia melakukan laga uji coba melawan SV Meppen U17 pada hari Selasa lalu. Di laga itu, Timnas Indonesia U17 berhasil menahan imbang dari klub asal Jerman tersebut, di mana Amar Berkic menjadi pahlawan Timnas U17. Dirinya berhasil menyelamatkan timnya dari kekalahan usai mencetak gol di menit akhir pertandingan. Pemain berusia 16 tahun itu pun mengaku senang dengan penampilannya. Tak hanya itu, Amar Raihan Berkic bahkan mengaku ia merasa emosional karena bisa mencetak gol perdananya dalam laga uji coba bersama Timnas U17 Indonesia. Tentu saja ini menjadi awal bagus untuk Amar Raihan Berkic bersama Timnas U17 Indonesia. Salah satu pemain keturunan Grade A saat ini sedang hangat diperbincangkan di kalangan sepak bola tanah air. Kevin Dijk ramai dikabarkan bakal menjadi pemain keturunan berikutnya yang bakal dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kode akan munculnya Dijk sebagai pemain naturalisasi diberikan Arya Sinulinga usai laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam leg pertama. Melalui unggahan Instagram pribadinya, tangan kanan Erick Thohir ini memberikan sinyal Timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lain. Tampaknya PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Kevin Dijk disebut menjadi calon kuat karena merupakan pemain Grade A. Dalam unggahan itu pula, Arya Sinulinga menyebut nama Kevin Dijk sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Jika kabar ini benar, tentu menjadi hal positif buat Timnas Indonesia.